Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maindianti. Di sini saya akan menjawab soal dari pertanyaan Nausorof. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang fiil sebagai kata kerja dan isim sebagai kata benda dan huruf sebagai yang bermakna. Di sini saya akan membahas tentang fiil. Al-fi'lu atau fi'il secara bahasa memiliki makna perbuatan atau kata kerja, sedangkan menurut istilah dalam ilmu nahwu adalah fi'il kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Di sini, fi'il secara sederhana adalah kata kerja, namun tidak semua fi'il adalah kata kerja, tapi setiap kata kerja pasti adalah fi'il. Contohnya, fi'il yang merupakan kata kerja zahaba, yaitu telah pergi, dan fiil yang tidak termasuk kata kerja soluha, telah baik, yang merupakan kata sifat. Di sini fiil itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Yang pertama, fiil madi adalah kata kerja untuk masa lampau. Yang kedua, ada fiil mudhari adalah kata kerja yang memiliki arti sedang melakukan sesuatu. Dan 3, fiil amar adalah kata kerja untuk perintah. Contoh dari fiil madi adalah jalasa, telah duduk. Dan fiil mudhari yajlisu artinya sedang duduk. Dan fiil amar adalah ijlis, duduklah. Di sini terdapat ciri-ciri fiil. Yang pertama ada qad, yang kedua ada sin dan saufa, yang ketiga ada ta sukun. Yang pertama, qad digunakan pada 2 jenis fiil, yaitu pada fiil madi dan fiil mudhari. Dengan contoh, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang fiil mudhari yaitu terkadang. Dengan contoh, terkadang pendusta itu berkata jujur. Lalu yang kedua, ada sin dan saufa. Keduanya hanya masuk pada fi'il mudhari. Kedua huruf ini menunjukkan makna tanfis, yang berarti di istiqbal, yang makna masa yang akan datang. Ada perbedaan di antara kedua huruf itu. Kata sin dipakai untuk masa akan datang yang sudah dekat, sedangkan saufa adalah menunjukkan masa akan datang yang masih jauh. Dengan contoh, orang-orang yang tertinggal itu akan berkata padamu, dan kami akan melemparkan mereka ke dalam neraka. Berikutnya adalah isim. Isim secara bahasa memiliki artinya nama atau kata benda. Sedangkan menurut ulama nahwu, isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya dan tidak terkait dengan waktu. Jadi isim adalah sebuah jenis kata benda, baik itu benda mati atau benda hidup, baik itu yang dapat dijangkau oleh panca indera, yaitu nampak, atau yang bersifat abstrak tidak nampak, dan tentunya tidak berkaitan dengan waktu. Contoh isim seperti nama orang, kata sifat, kata tunjuk, dan kata ganti. Ada banyak jenis isim, namun untuk pemula yang perlu diketahui ada 2, yaitu yang pertama ada isim jenis, terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu ada muzakir, laki-laki, dan mu'anats adalah perempuan. Yang muazakar adalah kata benda yang menunjukkan arti laki-laki, baik manusia, hewan, atau benda mati yang dikategorikan sebagai muzakar. Contoh, Muhammad, Ahmad untuk manusia, kolam, kitab untuk benda mati. Dan mu'anats adalah kata benda yang menunjukkan arti perempuan baik manusia, hewan, atau benda mati yang dikategorikan sebagai mu'anats. Contohnya, Aisyah, Fatimah untuk manusia, madrasah, sayaroh untuk benda mati. Di sini terdapat isim bilangan. Isim bilangan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada isim mufrad, isim mutsana, dan isim jamak. Yang pertama ada isim mufrad. Isim mufrad adalah kata tunggal dengan contoh seorang muslim dan sebuah pulpen. Dan yang kedua isim mutsana. Isim mutsana adalah kata yang terdapat nilainya 2, yaitu ganda, dengan contoh 2 orang muslim dan 2 buah pulpen. Lalu yang ketiga isim jamak. Isim jamak adalah kata yang terdapat nilainya lebih dari 2, 1/3, 4, dan seterusnya, yaitu jamak. Jamak pun terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada jamak muzakkar salim, yaitu jamak yang peruntukannya untuk yang disifati seperti muzakkar, dengan contoh 3 orang muslim.
Yang kedua, jamak muannats salim, yaitu jamak yang peruntukannya untuk yang disifati muannats. Dengan contoh 3 orang muslimah. Yang ketiga, jamak taksir. Jamak ini tidak memiliki aturan baku seperti yang mudzakkar salim dan muannats salim karena jamak taksir sendiri bisa diperuntukkan untuk benda mati, tapi ada juga yang untuk benda hidup juga tersebut. Di sini terdapat jamak taksir yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada jamak taksir lil akal, yaitu jamak taksir untuk yang berakal, dan jamak taksir gair akil, yaitu jamak taksir untuk yang tidak berakal, yaitu jamak taksir lil akil dengan contoh rijal adalah 3 orang laki-laki dan anbiya adalah 3 orang nabi. Dan untuk contoh dari jamak taksir gair akil adalah aklam 3 buah pulpen dan abwab 3 buah pintu. Ciri-ciri isim di sini terdapat ada al-kaf dan berharakat tanwin. Dari al-kafat, menurut terminologi ahli nahwu, kata al-jafdu berarti harokat kasroh yang disebabkan oleh suatu amil atau yang mewakilinya. Dengan contoh, zahaba Muhammad ilal masjid. Yang kedua adalah berharakat tanwin. Tanwin adalah harokat yang dibaca di akhir kata. Bentuknya bisa pada domah menjadi domatain, fathah menjadi fathatain, atau kasroh menjadi kasrotain. Semua kata yang termasuk tanwin, maka dia termasuk pada ciri-ciri isim di sini dengan contoh ya Muhammad. Yang ketiga, didahului oleh salah satu dari huruf-huruf qaf yaitu jar. Kemasukan atau sebelumnya ada huruf jar yang kemudian membuat kata tersebut dibaca jar. Dengan huruf jar yang dimaksud adalah min, ila, an, ala, fi, rub, ba, kali. Dengan contoh zahabtu minal baiti ilal madrasah. Yang keempat, kemasukan huruf alif dan lam. Semua kata yang didahului dengan huruf alif dan lam maka itu termasuk isim, tapi tidak semua isim bisa kemasukan alif dan lam, diantaranya nama orang, isim domir, dan isim isyarah. Dengan contoh hayya 'alas sholah. Selanjutnya adalah huruf. Huruf dalam bahasa Arab maksudnya bukan seluruh huruf hijaiyah, namun huruf-huruf yang memiliki arti. Makna huruf bisa berubah sesuai dengan konteks kalimatnya. Karena huruf ini tidak bisa berdiri sendiri secara praktis atau mudah, definisi huruf dalam ilmu nahwu adalah huruf adalah jenis kata yang tidak sempurna maknanya kecuali disertai kata lain. Dengan contoh al-kitabu alal makta, yaitu kitab itu di atas bangku. Di sini terdapat contoh huruf. Satu huruf hijaiyah yang memiliki arti alif artinya apakah, bi artinya dengan. Dua huruf hijaiyah yang memiliki arti min artinya dari, an artinya dari, fi artinya di, lan artinya tidak akan, lam artinya tidak atau belum. Tiga huruf hijaiyah yang memiliki arti ila artinya ke, ala artinya di atas, safwa artinya akan. Kesimpulannya adalah kalimat bahasa Arab dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu terdapat fiil, isim, dan huruf. Dan perlu kita ingat bahwa tidak semua fiil adalah kata kerja, tapi semua kata kerja sudah pasti fiil. Begitu pula isim, tidak semua isim adalah kata benda, tapi semua kata benda sudah pasti isim. Banyak isim atau fiil yang ada di dalam kalimat yang tidak memiliki tanda, tapi kita bisa mengetahui suatu kata tersebut termasuk fiil atau isim jika dilihat dari maknanya dan dari bentuknya, karena isim terlebih lagi fiil memiliki polanya tersendiri. Namun huruf tidak memiliki tanda ciri, justru huruf memiliki tanda isim atau fiil tersebut. Berikutnya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan isim sebagai kata benda. Kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar dengan ciri-ciri jumlah ismiyah sebagai berikut. Yang pertama, bisa berakhir tanwin dengan contoh masjid.
Lalu yang kedua, bisa terdapat pada awal huruf alif dan lam dengan contoh an-nur. Yang ketiga, bisa menerima huruf jar, yaitu dengan huruf min, ila, an, ala, fa, rob, ka, dan la, dengan contoh minas samam i. Selanjutnya, bisa bersambung dengan menentukan kata majemuk dengan contoh Nasrullah, pertolongan Allah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il, yaitu kata kerja, baik dengan bentuk lampau, sekarang, atau berupa perintah. Fi'il itu terbagi menjadi 3 kedudukan, yaitu dengan fi'il madi yang menunjukkan masa lampau dengan contoh, yaitu katab, menulis. Fi'il mudhari, pekerjaan yang akan atau sedang dilakukan dengan contoh, yaitu yaktub, sedang menulis. Selanjutnya adalah fi'il amr yang menunjukkan kata perintah dengan contoh uktub, tulislah. Berikutnya adalah i'rab. Pengertian i'rab adalah berubahnya akhir-akhir kata yang disebabkan bedanya amil-amil yang masuk pada kata tersebut, baik berubah secara lafaz atau secara perkiraan. Di sini terdapat penjelasan i'rab. Yang dimaksud dalam kalimat yang berbunyi al-i'rabu huwa tafyiru awajiril kalimi. Kalimat tersebut menerangkan bahwa i'rab adalah suatu perubahan cara membaca akhir huruf pada suatu kata yang tergantung pada amil yang memasukinya. Yang dimaksud dalam kalimat yang berbunyi liktilafi awamilil dakilati alaiha. Perubahan pada akhir kata ini tergantung pada amil yang memasukinya. Apakah itu yang disebut amil? Amil adalah suatu penyebab dapat berupa huruf, keadaan, dan sifat yang membuat kata yang terkena amil ini harus dibaca rofa dengan domah, nashab dengan fathah, jar dengan kasroh, atau jam dengan sukun. Kemudian yang dimaksud dalam kalimat yang berbunyi lafdun au takdiron secara lafaz adalah perubahan cara membaca akhir katanya nampak jelas dengan adanya harokat domah, fathah, kasroh, atau sukun. Di sini terdapat i'rab berdasarkan alamatnya. Yang pertama ada i'rab rofa, adalah masuk kepada kalimah isim dan kalimah fi'il. Yang kedua, i'rab nashab adalah masuk kepada kalimah isim dan kalimah fi'il. Yang ketiga, i'rab khafad atau jar adalah hanya masuk kepada kalimah isim. Yang keempat, i'rab jazm hanya masuk kepada kalimah fi'il. Di sini adalah kata pengganti dari i'rab. Yang pertama, i'rab rofa adalah huruf penggantinya adalah waw, nun, dan alif. Yang kedua ada i'rab nashab, yaitu huruf penggantinya adalah ya, kasroh, alif, dan hadfu nun, membuang nun. Yang ketiga ada i'rab khafad, yaitu huruf penggantinya adalah ya dan fathah. Yang keempat ada i'rab jazm, hafzu nun, membuang nun, dan hafzu harfil akhir, membuang kalimat terakhir. Ini terdapat contoh dan ciri dari i'rab rofa, yaitu i'rab rofa mempunyai 4 ciri, yaitu domah, wawu, alif, dan nun. Dari contoh domah, yaitu yang pertama ada isim mufrad, yang kedua jama' muannats salim, yang ketiga jama' taksir, yang keempat fi'il mudhari. Dari contoh wawunya adalah yang pertama jama' mudzakkar salim, yang kedua adalah jama' 5. Lalu berikutnya adalah contoh dari alif, yaitu alif menjadi tanda i'rab rofa pada isim tasniyah. Dan contoh pada nun, nun menjadi i'rab rofa pada fi'il 5, yaitu wazan. Di sini terdapat i'rab nashab. I'rab nashab mempunyai 5 alamat, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun, yaitu menghilangkan huruf dari nun. Contoh dari fathah adalah aku telah melihat Zaid. Lalu dengan contoh kasroh sebagai pengganti fathah, dengan contoh aku telah mengenal guru-guru wanita. Berikutnya contoh alif sebagai pengganti fathah. Contohnya adalah dia telah mengenal saudaraku.
Contoh dari ya sebagai pengganti fathah. Aku telah melihat Du Zaid. Dan contoh menghilangkan huruf nun, yaitu kamu seorang perempuan tidak akan dapat berbuat. Lalu selanjutnya di sini terdapat i'rab qofat. I'rab qofat mempunyai 3 alamat, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Contoh dari contoh kasroh adalah yang pertama adalah isi mufrad, yang kedua adalah jamak taksir, yang ketiga adalah jamak muannats salim. Lalu selanjutnya di sini adalah contoh dari ya. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua isim 5, yang ketiga isim tasniyah. Yang berikutnya adalah contoh fathah. Fathah menjadi tanda i'rab qofat pada isim ghair mushafir, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Di sini adalah i'rab jazm. Jazm merupakan alamat yang terakhir, yakni yang keempat dari urutan rafa, nasab, jar, qofat, dan jazm. Di sini terdapat contoh sukunnya adalah lam yansur, lam yadrib, lam yamkun. Berikutnya adalah contoh membuang nun, yaitu lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'ilu, lam taf'alu, lam taf'ali. Berikutnya contoh membuang ilat, yaitu yaksha menjadi lam yaksha, yarmi menjadi lam yarmi. Berikutnya adalah domir. Di sini terdapat pengertian domir. Domir dalam bahasa Indonesia dinamakan kata ganti, sedangkan definisi domir merupakan isim ma'rifah yang mabni yang bermanfaat untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok. Mabni di atas maksudnya yaitu isim yang tidak berubah harokat, kesudahannya baik dalam suasana rofa, nashob maupun qofat atau jar, sehingga bila di-i'rab akan menepati kedudukannya saja, harokat akhir tidak berubah. Domir sering dikenal juga dengan kata yang menunjukkan makna ia, kamu, saya, ataupun seseorang, baik berdua atau banyak, laki-laki atau perempuan. Mudamar dan domir ialah dua isim yang sama, yaitu tentang lafaz yang dipergunakan mutalim, pembicara, laksana, lafal, anak, saya, atau orang yang disuruh bicara, orang kedua, laksana, anta, kamu, atau guna orang ketiga, laksana, lafaz, hawa, dia. Bagian domir itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah munfasil, yaitu terpisah. Yang kedua adalah mutsahil, yaitu menyatu atau bersambung. Lalu yang ketiga mustatir, yaitu melebur. Domir munfasil. Pengertian dari domir munfasil adalah domir yang penulisannya dipisah dari isimnya. Sebab domir munfasil ialah domir yang berdiri sendiri, dengan contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah dia laki-laki seorang pelajar dan kamu laki-laki rajin. Domir munfasil mempunyai 2 macam, yaitu ada domir munfasil yang dirofakan dan domir munfasil yang dinasabkan. Domir mutasil merupakan domir yang penulisannya estafet dengan kata yang beda, yaitu menyatu. Domir ini berkedudukan sebagai objek, contohnya haza kitabi, ini bukuku. Di sini domir mutasil mempunyai 3 macam bentuk, yaitu ada domir mutasil yang dibaca rofa, lalu domir mutahil yang dibaca nashob, lalu ada domir mutahil yang dibaca jar. Lalu berikutnya adalah domir mustahtir. Domir mustahtir merupakan domir yang tersembunyi dalam sebuah kata kerja atau fiil. Domir ini tidak tertulis atau tidak kelihatan, tapi dapat diketahui dengan melihat format kata kerjanya. Dengan contoh, zahaba, dia laki, sudah pergi. Kata kerja ini mempunyai pelaku atau fa'il yang tidak tertulis atau tersembunyi, yaitu hawa. Yang berikutnya adalah zahabasa, saya sudah pergi. Kata kerja ini mempunyai pelaku tersembunyi yang takdirnya ialah ana. Dengan contohnya, zahaba ilal madrasah, artinya dia laki-laki sudah pergi ke sekolah.
Lalu zahabtu ilal madrasah, yaitu saya sudah pergi ke sekolah. Berikutnya azhabu ilal madrasah, artinya aku sedang pergi ke sekolah. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.